Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Oyoma Desktop. Kali ini merupakan sebuah video request rakitan dari daerah Jakarta Selatan. Seperti yang saya sudah sebutkan di video rakitan sebelumnya, saya akan mengupload video dengan format selang-seling antara video rakitan lama sebelum kenaikan harga RAM dan video rakitan baru setelah harga RAM naik. Tapi untuk harga part PC tentu saya akan mengupdate sesuai harga tanggal upload video tersebut. Rakitan PC ini merupakan rakitan bulan Januari lalu dengan budget sekitar 11 jutaan. Karena rakit di bulan Januari, sudah pasti rakitan ini telah mencicipi harga kenaikan dari RAM dan SSD. Untuk rakitan ini, klien minta sebuah rakitan PC yang fokus untuk render 3D, terutama di Autodesk Maya dan Blender. Jadinya minta RAM sekitar 32GB, SSD 1TB, dan GPU yang memiliki CUDA core kencang. Sedangkan untuk PC-nya sendiri kalau bisa lebih dominan putih, yang hitamnya sisaan. Jadinya rakitan ini bisa dibilang fokus ke GPU ketimbang CPU-nya. Untuk partnya apa aja, yuk disimak. Oh iya, sebelum kelupaan, Oyoma Desktop menyediakan jasa rakit PC bagi Anda yang ingin rakit sebuah PC impian. Anda bisa kontak WhatsApp atau Discord yang terdapat di link deskripsi. Anda tinggal sebutkan budget Anda dan kebutuhan untuk apa. Mau itu untuk gaming atau editing, nanti saya akan membuat list part-part sesuai budget yang Anda mau. Untuk biaya konsultasi itu gratis, dan rakit di Oyoma Desktop sudah termasuk install Windows dan aplikasi atau game request yang kalian mau. Tapi untuk ongkos kirim serta biaya packing tetap kalian yang tanggung. Untuk pengiriman, menggunakan GoSend jika wilayah di Jabodetabek. Lalu jika di luar jangkauan GoSend, maka akan menggunakan pengiriman via JNT Cargo dengan packing kayu. Tapi kalian juga bisa langsung datang ke tempat saya untuk mengambil PC-nya langsung di tempat saya jika Anda mau. Setelah promosi, lanjut lagi untuk rakitan PC kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk disimak! Untuk CPU, karena klien lebih fokus ke GPU, RAM, dan storage, saya pilih Ryzen 5 5500 sebagai otak dari PC ini. CPU ini juga sudah cukup sering dipakai di channel ini, jadi bisa bilang opsi aman untuk rakitan i4 budget tapi tetap kencang. Secara spesifikasi, CPU ini punya 6 core dan 12 thread, dengan base clock 3,6 GHz sampai boostnya 4,2 GHz. Support RAM DDR4 3200 MB transfer, walau dalam prakteknya bisa jalan di 3600 MB transfer. Dari sisi konsumsi daya cukup irit, dengan TDP 65W dan power draw yang lebih rendah dibanding Ryzen 5 3600 atau 5600. Jadi cocok buat rakitan hemat daya. Untuk harga di April 2026 sekitar 1,5 jutaan untuk versi box. Sedangkan saya dapat versi tray di 1.217.000 kondisi baru Januari 2026. Kalau kalian nemu CPU ini di bawah 1,4 jutaan masih termasuk worth it. Apalagi dibanding versi box yang harga sudah mepet harga Ryzen 5 5600 tray. Sebagai alternatif, kalian bisa lirik Ryzen 5 3600 yang performanya mirip dan support PCIe Gen 4, tapi konsumsi daya 3600 agak lebih tinggi dibanding 5500. Untuk motherboardnya, kali ini pakai Asus Prime B550M-K ARGB, yang bisa dibilang pendatang baru di channel ini, tapi cukup sering saya rekomendasikan sebagai move budget yang proper. Di harga 1 jutaan, fitur yang ditawarkan sudah cukup lengkap untuk sekelas B550M. Walau memang ada minus seperti belum ada heatsink VRM, heatsink SSD, dan semacam easy debug LED seperti di beberapa mobile MSI. Tapi secara overall masih sangat layak dimiliki. Dari spesifikasinya, mobile ini berukuran M.A.T.X dengan 2 slot RAM, support hingga 64GB, dan speed sampai 5100 MB transfer di OC tergantung kemampuan CPU. Untuk slot ekspansi ada 1 kali PCIe Gen 4 x 16 dan 1 kali PCIe Gen 3 x 1. Sedangkan storage sudah dapat 2 slot M.2 Gen 4 dan Gen 3 yang support NVMe dan SATA serta 4 port SATA 6GB per second. Untuk I/O internalnya sudah cukup lengkap dengan 24 pin MOBO, 8 pin CPU, 1 kali CPU fan, 2 kali system fan, 3 pin RGB header, serta USB Type-C, USB 3 dan USB 2. Sedangkan untuk bagian belakangnya ada PS2, HDMI, DisplayPort, 4 kali USB 3, 2 kali USB 2, LAN, dan 3 audio jack. Untuk harga, saya dapatkan di 1.297.000 kondisi baru, dan harga bulan ini terpantau mirip. Secara value, ini sudah sangat worth it buat kalian yang ingin platform B550 tanpa keluar budget lebih. Alternatifnya agak terbatas. Harga yang mirip ada ASRock B450M Pro 4, tapi sayangnya masih PCIe Gen 3 dan 1 slot M.2 saja. Kalau ada budget lebih, saya lebih saranin langsung ke MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Nambah sekitar 300 ribuan, tapi fiturnya jauh lebih lengkap.
Lalu RAM-nya di raket ini pakai Apacer Knox 32GB 3000 MT wide dan tentu saja dalam kondisi bekas. Pemilihannya sebenarnya simple, karena kebetulan dapat unit warna putih dengan harga di bawah 2 jutaan, jadi langsung saya ambil. Mengingat harga pasar RAM 32GB bekas sekarang kebanyakan sudah di atas 2 jutaan. Secara spek, RAM ini cukup standar karena masuk ke lini budget dari Apacer. Untuk varian 16x2 3200 MT ini ada di CL18 dan sudah klaim kompatibilitas luas di banyak motherboard. Dari segi build quality cukup kokoh dengan heatsink yang cukup tebal berbahan aluminium alloy, walaupun memang tidak disebutkan menggunakan chip dari Samsung, SK Hynix atau Micron. Untuk harga pada April 2026 di pasaran sekitar 2,3 jutaan, tapi saya dapatkan di 1.900.000-an dalam kondisi bekas bulan Januari 2026. Sedangkan harga barunya sudah di kisaran 3 jutaan untuk 32GB dual channel. Harga bekas bisa variatif tergantung hoki kalian, bisa dapat lebih murah atau apes dapat yang mahal. Kalau kalian berencana beli RAM 32GB baru, menurut saya agak kurang worth it, kecuali budget kalian memang tebal. Dan khusus untuk RAM bekas, wajib banget untuk dites dulu. Bisa pakai Windows Memory Diagnostic atau aplikasi OCCT, supaya tahu ada error atau tidak. Selain itu, pastikan juga RAM yang dibeli memang satu kit, jangan campuran. Karena selain rawan masalah, garansi juga biasanya langsung hangus karena bukan sepasang. Misal yang budget mepet ingin rakit PC, bisa coba cari-cari RAM bekas di marketplace baik di Facebook atau e-commerce lain, daripada beli RAM kondisi baru yang harganya hampir setara harga VGA yang nggak kotak. Untuk GPU, kali ini saya pakai Gigabyte Gaming OC RTX 3070 8GB GDDR6. GPU ini bisa dibilang masih sangat powerful di harga bekasnya sekarang, walaupun memang masih terbatas di VRAM 8GB. Dari segi performa, masih bisa lebih unggul dibanding RTX 5060 8GB, walaupun konsumsi dayanya yang lebih besar dan teknologinya sudah tertinggal beberapa generasi. Di harga 3 jutaan ke atas, GPU ini masih jadi salah satu sweet spot gaming dan editing yang powerful, selain opsi seperti RX 6700 XT atau 6800. Secara speknya, RTX 3070 ini punya VRAM 8GB GDDR6 dengan memori bus 256 bit dan bandwidthnya sekitar 448GB per second. Base clocknya kisaran 1500 MHz, boostnya sampai 1815 MHz dengan 5888 CUDA cores dan sudah support DirectX 12 Ultimate serta PCIe Gen 4x16. Untuk varian Gigabyte Gaming OC, walaupun sudah triple fan, desainnya masih cukup ramping, sekitar 2 slot dan panjangnya sekitar 286 mm. Jadi masih relatif aman untuk banyak casing. TDP-nya yang cukup boros sekitar 220 watt dengan kebutuhan power pin 1x8 pin dan 1x6 pin. Dan saya sarankan minimal pakai PSU 650 watt, jangan 550 watt. Di bagian output displaynya juga cukup lengkap. Ada 2 DisplayPort dan 2 HDMI, yang mana ini lebih fleksibel dibanding beberapa brand lain yang cuma 1 HDMI. Untuk harga GPU ini saya dapatkan di 3,8 jutaan dalam kondisi bekas full set. Walaupun jujur saja, harga segini agak sulit dicari karena rata-rata pada jual di 4 jutaan tipis. Dan di bawah 4 jutaan biasanya ketemu hanya RTX 3060 atau 3060 Ti. Kalau alternatif dari AMD bisa lirik RX 6700 XT yang sudah 12GB VRAM. Tapi untuk kebutuhan kreatif masih kalah dibanding RTX 3070. Sedangkan kalau cari baru di harga segini, opsinya cukup terbatas. Paling RTX 3050 8GB atau RX 6600 kalau masih ada yang di bawah 4 jutaan. Harga 3 jutaan untuk GPU baru agak susah semenjak Intel Arc B570 entah kenapa ikutan naik mepetin harga B580. Lanjut ke storage, kali ini pakai Lexar NQ780 1TB Gen 4 yang juga jadi pendatang baru di channel ini. Bisa dibilang cukup oke karena dapat SSD 1TB baru di bawah 2 jutaan sebelum harga SSD naik lagi seperti sekarang. Untuk seri NQ ini sendiri bisa dibilang lini budget dari Lexar yang masih di bawah NM series. SSD ini sudah menggunakan QLC NAND dan belum ada di RAM, tapi sudah dibantu dengan sudo SLC cache untuk meningkatkan performa write-nya. Cara spesifikasinya, SSD ini pakai controller dari Innogrid IG5236 dengan NAND flash dari Intel. Untuk varian 1TB, speed rate-nya maksimal sekitar 6000 MB per second dan write-nya maksimal 2500 MB per second. Dari sisi durabilitas, SSD ini punya garansi 5 tahun dengan TBW sekitar 600 TB, jadi sudah cukup aman untuk pemakaian jangka panjang.
Bahkan kalau dibandingkan SSD seperti OSCO ON1000 Pro atau AG828 yang sudah ada di RAM, terasa masih sedikit bawahnya. Tapi masalahnya, dua SSD itu sekarang sudah cukup sulit ditemukan di pasaran. Bisa dibilang udah goib. Untuk harga di bulan April 2026, NVMe 1TB termurah Gen 3 sudah di 2 jutaan. Jangan saya dapatkan di 1.719.000 di Januari 2026 dalam kondisi baru. Kalau mau lebih hemat, kalian bisa cari SSD bekas yang garansi masih aktif di bawah 1,8 jutaan, serta wajib health-nya masih di atas 65%. Atau kalau tetap mau baru tapi budget terbatas, bisa turun ke 512 GB dari brand seperti Acer, Team Group, atau OSCO yang masih ada di harga 1 jutaan kecil. Sedangkan PSU-nya kali ini pakai Cooler Master MWE 650W P380 Plus Gold versi non-modular, yang juga jadi pendatang baru di channel ini. Cooler Master sendiri sudah cukup dikenal di dunia PC, baik untuk cooler, casing, maupun PSU. Memang untuk series budgetnya sekarang agak kalah saing, tapi untuk varian goldnya seperti ini kualitasnya sudah cukup oke. Dari segi jeroan, PSU ini sudah pakai topologi LLC plus DC to DC dengan synchronous rectifier dan sudah support standar ATX 3.1. Untuk kapasitor masih pakai Capstone LP Taiwan Tier 3 dengan secondary dan filtering capsnya merek Capstone KF Taiwan Tier 3. Jadi bukan yang terbaik, tapi masih bisa diterima di harganya. Fiturnya juga sudah lengkap. Mulai dari sudah full range, proteksi standar seperti OVP, OPP, UVP, OCP, OTP, dan SCP, serta fan dengan fluid dynamic bearing. Untuk kabel, sudah pakai model full emboss dengan ukuran 18 AWG. Konektornya juga cukup banyak, ada 1x24 pin MOBO, 2x8 pin CPU, 4x8 pin PCIe, 6 SATA, dan 3 Molex. Tapi PSU ini masih ada kekurangan selain kapasitor yang masih Tier 3. Yang merupakan inrush current yang cukup tinggi seperti pylon. Jadi untuk listrik 900 VA ada kemungkinan bisa jeglek saat pertama kali dinyalakan. Misal dibandingkan dengan XPG pylon versi pertama, secara jeroan sebenarnya pylon lebih unggul karena sudah pakai kapasitor Tier 1 dan Tier 2. Tapi dari sisi fitur, Cooler Master ini lebih update karena sudah ATX 3.1 dan beberapa fitur lebih baru, jadi masih cukup bagus di harganya. Untuk harganya sendiri, PSU ini saya dapatkan di 872.000 dalam kondisi baru. Untuk harga bulan ini masih terpantau stabil, sekitaran segitu. Untuk alternatif, kalian bisa lirik Formula VF 650GD 80 Plus Gold yang baru rilis bulan ini dengan kualitas kapasitor utama Tier 1 Jepang. Kalau mau upgrade lagi, ada Kiyosama GT 80 Plus Gold dan sudah full modular. Dan jeroannya lebih proper, terdiri dari kapasitor utama Tier 1 Jepang dan secondary Tier 2 Taiwan. Atau opsi lainnya ada Thermalright KG 80 Plus Gold yang juga full modular. Walaupun secara internal masih di bawah Kiyosama karena kapasitor secondary dari Cina belum masuk tier list. Untuk casing, kali ini masih memakai Oxypus Gamma C50 tapi versi yang putih. Casing ini merupakan casing yang sangat best value di harga 300 ribuan karena airflow-nya yang sudah bagus dan langsung dapat 4 fan non-RGB sesuai warna casingnya. Saya juga memilih casing ini karena biar bisa mengakomodasi GPU triple fan sekaligus menjaga airflow-nya tetap lancar mengingat RTX 3070 ini cukup panas. Karena casing ini sudah sering dibahas di channel ini, kita langsung saja ke speknya. Dari segi build quality sudah cukup solid di kelas harganya dengan tempered glass yang tebal walaupun masih pakai sistem baut 4 titik. Untuk support, casing ini bisa menampung hingga 8 fan 12 cm, radiator 240 mm di atas atau 360 di depan, CPU tower cooler sampai 16 cm, dan GPU hingga 340 mm jika tidak ada radiator di depan. Di bagian storage juga cukup fleksibel, bisa 3 kali SSD 2,5 inch atau kombinasi 2 SSD plus 1 HDD 3,5 inch. Untuk I/O depannya masih standar, ada 2 USB 2, 1 kali USB 3, dan audio jack. Sedangkan harganya saya dapatkan di 347.800 dalam kondisi baru. Untuk harga casing ini sedikit naik sekitar 40 ribuan. Kalau alternatif bisa lirik Paradox Gaming Piston atau PC Cooler C3B310 dengan kualitas mirip tapi harga sedikit lebih mahal. Atau kalau mau model akuarium bisa ke FSP S140 Lite atau Oxypus Gamma C52 yang sudah include fan ARGB juga. Kali ini saya mempercayakan Oxypus Gamma A40 digital untuk meningkatkan CPU, yang juga jadi pendatang baru di channel ini. Cooler ini cukup cocok buat kalian yang pengen tampilan digital dengan software yang cukup proper tapi tetap di harga yang terjangkau. Walaupun ukurannya lebih kecil karena memakai fan 10 cm bukan 12 cm.
Dari segi build quality, sudah cukup bagus dengan desain compact, clean, dan estetik. Ditambah panel digital khas Hokusai dengan model mesh dot yang jadi nilai plus. Secara spek, fan-nya di kisaran 100 mm dengan tinggi cooler sekitar 133 mm, jadi cukup compact dan aman untuk banyak casing. Performa fan-nya masih standar, pakai hydraulic bearing dengan airflow sekitar 41 cfm, noise-nya sekitar 29 dBA, dan speed maksimal di 2400 rpm. Di bagian heatsink sudah pakai 4 heat pipe direct kontak yang diklaim mampu handle CPU hingga 200 watt TDP. Konektornya juga lengkap, ada 4 pin PWM, 3 pin RGB, dan USB header untuk panel digitalnya. Bracketnya sudah support Intel LGA 115X, 1700, 1851, serta untuk AMD, AM4, dan AM5. Sedangkan harganya saya dapatkan di 264.141 dalam kondisi baru, dan harga bulan ini masih stabil, belum berubah. Kalau alternatif di harga mirip yang lebih fokus ke performa cooling, ada Thermal Rack Assassin X120 dan PC Cooler RT400. Sedangkan kalau mau yang sama-sama digital tapi sudah pakai fan 12 cm, bisa lirik Oxypus IOTA A40, PC Cooler RT400 digital, atau Thermal Rack Assassin X120 digital, tinggal pilih sesuai selera. Setelah bahas part per PC yang ada, maka mari kita lanjutkan ke proses merakit PC ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat performa dari rakitan PC ini. Busted. Yahoo! Time for takeoff. Things are about to get tight. I will have. The hour is upon us. Together we fight. Take flight, take form. Heaven ordained. Banish all vice. 10 seconds until Who else? Got 3. My ult is Got 4.
know, but he was a little better yesterday. Until he wasn't. No shame losing to a superior fighter. Jadi gimana performa menurut kalian? Rakitan ini khusus buat kalian yang kebutuhannya untuk render 3D, bahkan gaming dan editing video pun juga bisa. Dengan part yang hampir seimbang dari GPU, RAM, dan storage, walau CPU tinggal ganti ke Ryzen 5 5600 agar bisa lebih seimbang lagi. PC ini jelas sangat sanggup buat main game AAA zaman sekarang, bahkan terbaru sekalipun. Untuk rakitan ini jika dirakit pada bulan April, maka kalian mendapatkan di harga segini. Sedangkan saya rakit mendapatkan di harga segini. Nah, untuk alternatifnya kalian bisa mendapatkan di harga segini. Kalian harus bijak dalam memilih part dan berkompromi dengan part bekas ketika situasi sedang seperti ini. Walau ada rumor bahwa RAM akan turun, tetapi kalian tahu seller Indonesia seperti apa, yang sering cepat naiknya tapi lama turunnya. Belum juga tengkulak di sini lebih ngeri lagi. Ngeliat harga RAM turun bisa langsung diborong sama mereka, buat di stok lalu dijual dengan harga sesuka mereka yang keinget waktu zaman mining dulu. Pilihlah komponen PC sesuai budget dan kebutuhan kalian. Tidak perlu memaksakan spek harus RTX atau jenisnya kalau budget di luar kemampuan kalian. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share and subscribe supaya nggak ketinggalan rakitan PC menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.